Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Tema kita masih pembatal-pembatal sholat. Apa aja? Tadi udah dijelasin sedikit sama guru-guru kita. Tapi pasti jamaah penasaran sama yang satu ini kan, sama Ustadz Syam. Sama aku penasarannya. Iya tadi kan Sama ngegantungin. temanya, sama anak temanya. Enggak, yang tadi Ustadz Syam ngegantungin. Kotak amal. Iya kotak amal jadinya. Ini kok kotak amal munculnya pas kita sujud doang. Nah, itu gimana batal nggak? Kalau perempuan kan juga mungkin kalau ada rambut yang sedikit keluar atau lehernya kelihatan itu siap. batal apa? Baik, Silakan Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami. Kapan aurat itu membatalkan sholat? Aurat itu membatalkan sholat jikalau terlihat dari depan, dari samping, dari atas gitu ya, kecuali dari bawah. Kecuali dari bawah auratnya kelihatan itu tidak membatalkan sholat. Misal ada orang sholat pakai sarung, terus rumah panggung gitu ya, kelihatan auratnya dari bawah gitu. Nah itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dari atas itu membatalkan sholat. Mana contohnya dari atas? Ada orang pakai sarung di bawah pusar, celana di bawah pusar. Lalu kaosnya agak kebuka sedikit begini. Maka itu batal karena kelihatan dari atas. Kelihatan dari atas. Maka sarung itu harus di atas pusar. Jangan sampai sarungnya di bawah pusarnya. Subhanallah, ini yang banyak terjadi. Nah ini pula yang mengakibatkan kotak amal tadi ketika sujud. Karena celananya atau sarungnya di bawah pusarnya dan kaosnya kaos oblong. Jadi pas saat sujud kelihatanlah tadi, keangkatlah sedikit kaosnya ketika dia ruku. Kaosnya kependekan juga ya. Kependekan. Jadi celananya harus tinggi dan bajunya juga harus yang namanya ke bawah sedikit. Mas, sekarang banyak teman-teman produsen-produsen membuat baju yang memang khusus untuk dilaksanakan untuk sholat. Bagaimana kita yang melihatnya? Maka kita yang melihatnya maka langsung wajib menutup mata. Karena ada aurat di depan kita. Kita langsung Allahu Akbar. Wih, dia udah kelihatan tuh pas kita mau sujud kan, mau sujud Allah, ada ini langsung kita tutup mata kita. Nah maka kalau ada yang mengatakan menutup mata kan makruh, ternyata menutup mata itu kadangkala hukumnya makruh, kadangkala hukumnya boleh, kadangkala hukumnya sunnah, kadangkala hukumnya wajib. Jadi ada 4 hukum menutup mata. Termasuk di antara yang wajib kita menutup mata jikalau ada aurat di depan kita. Nah kotak amal tuh, kotak amal yang diam tadi lewat, ternyata kita wajib segera menutup mata kita. Kita hendak sujud. Allah, dia udah sujud duluan kan? Allah, langsung kita tutup mata lalu kita sujud supaya kita tidak melihat auratnya. Namun setelah kita sholat, wajibkah kita memberitahukannya? Kalau kita teman yang baik, sahabat yang baik, maka kita memberitahukan kepada orangnya. Adapun kalau misalnya dia tidak sadari, sampai kapan dia tidak sadari? Sampai kapan dia akan begitu kalau dia tidak dikasih tahu. Memang tidak ada kewajiban mengqadha sholatnya atau mengulangi sholatnya kalau dia tidak sadari. Sebagaimana sahabat Muawiyah tidak ditegur oleh Rasulullah ketika pada masa awal-awal Allahu Akbar dia ngobrol dalam sholat. Ya tidak disuruh mengulangi, namun dikasih tahu supaya tidak mengulangi kembali gitu. Sama dengan perempuan, perempuan kalau kelihatan yang namanya rambutnya maka batal pula sholatnya. Karena sudah dikatakan tadi aurat dari mana? Aurat dari depan, dari samping, kelihatan ternyata dari samping nih rambutnya keluar nih, maka batal sholatnya. Maka hendaklah kita beritahukan supaya dia mengulang sholatnya dan jangan sampai terulang kembali. Kelihatannya aurat dalam sholat itu membatalkan sholat seseorang. Kalau dia sadar sendiri dia batalin sendiri aja? Kalau dia udah sadar sendiri ya batal. Ya. Nah kita yang melihatnya kita harus memberitahukannya sebagai teman yang baik, namun beritahukan dengan cara yang baik pula. Baik, gitu. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Sony. Berarti kita memang harus lebih teliti dulu mengenai diri kita. masalah aurat ini nih. Mengenai aurat sebelum kita sholat ya jamaah. Kita lanjutin lagi yuk. Nih aku punya tayangan nih. Ketika salam pertama tiba-tiba buang angin. Wow. Kita lihat tayangannya jamaah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kue ngapa kedelang-kedelang ini? Kue ragu sudah.
Ya wis, bar salam sing pertama to. Iya. Ayo ngentuk. Kayak sholat ku batal oleh. Iya kena ya, buan lo. Lah ning aku wis oleh salam sing pertama lho, kurang sing salam sing kedua. Mosok kon baleni. Ya Allah. Oke, dari tayangan ini bisa jadi pelajaran juga nih buat kita jamaah nih. Pertanyaannya adalah, banyak nih yang menganggap beberapa hal yang jika tidak dikerjakan dalam sholat akan membatalkan sholat. Padahal itu sunnah sholat. Apa aja itu? Kita tanya sama Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib. Baik, siap. Langsung nih. Langsung Habib, silakan. Berapa menit? Banyak pokoknya. Masya Allah. Loh, kok tiba-tiba? Oh baik. Baik. Kan mau salam sedikit praktek. Ya, langsung aja. Langsung aja. Mana mic? Ayo. Baik, Ayo, banyak ayo, nih. ayo, ayo. Gua nih. Mau pakai sejadah nggak Habib? Aku ambil. Gak usah, gak perlu. Ini kan udah bersih semua kan? Artinya dalam madhab Imam Abu Hanifah masalah salam itu sunnah dalam madhab Imam Abu Hanifah. Ini madhab Imam Abu Hanifah Hanafi. Jadi seandainya dia sudah selesai at-tahiyat sebelum salam nih, kemudian keluar angin maka dianggap sah, tidak butuh ngulang lagi. Dalam madhab, jangan salah mengerti nih, dalam madhab Imam Abu Hanifah. Dalam madhab Imam Malik, sebelah kanan wajib. Jadi bukan sebelah kanan, artinya salam pertama taslimatul ula, salam pertama hukumnya wajib bagi imam dan bagi makmum. Bagi imam dan bagi sholat yang munfarid, sholat sendiri, maka salam yang pertama hukumnya wajib. Maka bagi makmum menurut madhab Imam Malik itu hukumnya sunnah, tapi bahkan sunnahnya 3 kali. Misalnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Buat ke imam juga Assalamualaikum warahmatullah. Ini sunnah bukan wajib menurut madhab Imam Malik sebagai makmum. Tapi madhab Imam Malik imamnya wajib, yang sholat sendiri hukumnya wajib hanya sekali. Yang kedua mubah bukan sunnah menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i yang biasa di Indonesia, dan kalau ditanyakan saya ikut siapa, saya bermadhab kepada Imam Syafi'i dan semua harus konsisten dengan madhabnya. Tidak boleh dicampur-campur. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, taslimatul ula, rukun sholat, maka salam termasuk rukun sholat. Rukun sholat ini pertama, maka salam pertama hukumnya wajib menurut madhab Imam Syafi'i, baik beliau sebagai imam, baik sebagai makmum, baik sebagai sholatnya sendiri, maka salam yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Menjawab tadi pertanyaan, kalau ketika dia salam pertama, jadi caranya assalamualaikum, kumnya masih menghadap kiblat. Jadi ada 2, sedikit-dikitnya assalamualaikum cukup menoleh. Atau yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Dia buang angin, itu sholatnya sah dengan syarat sebelum melakukan ke kiri. Misal contohnya begini, assalamualaikum warahmatullah, baru mau assalamualaikum yang ke kiri, dia buang angin, maka batal sholatnya karena sudah disyariatkan yang kedua. Tapi ketika belum disyariat yang kedua, maka sholatnya sah. Nah menurut madhab Imam Syafi'i, jadi wajib bagi imam, bagi yang sholat bermakmum, bagi sholat yang munfarid. Jadi assalamualaikum, kumnya masih kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam madhab yang lain langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal hukumnya apa? Salam pertama, salam kedua dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal hukumnya wajib. Jadi salam pertama dan salam kedua dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal hukumnya wajib. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Malik wajib hanya sekali. Dalam madhab Imam Abu Hanifah sunnah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masya Allah, yang pastinya terjawab semua sama jamaah yang ada di rumah. Apa yang selama ini kita pikirkan, ini sebenarnya bagaimana cara yang baik dan benarnya ya. Dan alhamdulillah pagi ini dijawab sama guru-guru kita yang ada di Islam itu Indah. Baik, aku dari tadi udah nanya terus nih jamaah. Sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah yang udah ngirim pertanyaan, dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua
bertanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada jamaah yang ikut serta berpartisipasi dalam acara Islami Tinda dengan mengirimkan pertanyaannya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim tadi kan kita sudah share di IG-nya aku ambil dulu ya Ustadz ya. Oh ya, Biar Instagramnya disambungin Islam dulu. Tinda. Ah. Nah, silakan dibuka IG Islam Tinda dulu. Disambungin dulu Ustadz. Ya, jadi boleh berpartisipasi kalau ada pertanyaan masih insya Allah dijawab semua. Insya Dan Allah. kalau ada yang belum terjawab minta maaf kami atas keterbatasan waktu. Dan insya Allah akan dijawab di kesempatan berikutnya atau dijadikan tema ataupun anak tema. Baiklah Ustadz, kita Jadi dibuka dulu Instagram, silakan Islam dilihat. Itu indah. Digabung- Baiklah. Ada. Wah, ini dia Ustadz. Oh yang ini, postingan terakhir ya? Postingan terakhir tadi. Oke, baiklah Ustadz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita Iya. cari gini. Oh, ini aja nih. Assalamualaikum Ustadz dari Ida Farida 3448. Iya. Saya sholat di infus karena sakit. Yang diinfusnya air wudhu tidak basah. Oh, iya. maksudnya nggak ya? Heeh. Menghormati waktu saja, nyampe rumah di kodok. Saya sholatnya sambil duduk, tolong penjelasannya, baru kemarin. Oh iya, makasih banyak alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mbak Ida Farida yang bergabung bertanya perihal tentang ini. Perihal tentang orang yang sholat dalam keadaan sakit, alhamdulillah ada rukhsah keringanan dari agama Islam tentang sholat dalam keadaan posisi. Ada dua ya, posisi dalam keadaan karena berudunya enggak berudu yang tidak kena, kalau berudu itu yang tidak kena ibaratnya anggota wudu. Ya. Ada juga yang diimpus berarti diperban yang terkena anggota wudu. Anggota wudu itu muka, tangan, kaki. Sekiranya itu terimpus atau terikat atau terperban, maka tetap berudu dulu sesuai yang ada dikena. Tapi untuk menggantinya yang diperban itu diganti dengan tayamum. Dan kalau memang repot tidak bisa maka bertayamum aja. Dalam hal ini alhamdulillahirrahmanirrahim untuk saya salut sama Mbak Ida Farida yang alhamdulillah mengkodok salatnya setelah pulang karena tidak puas rasanya salat dalam keadaan sakit. Dan kalaupun tidak terganti itu pun dimaafkan karena kerusak atau keringanan dalam ibadah kita. Jadi kalau diganti alhamdulillah, kalau tidak diganti tidak ada masalah sebenarnya karena sudah sah apa yang dilakukan. Iya baik Ustadz. Tapi Ustadz kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sudah deh. Ini. Ya. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dari warahmatullahi Suldeng N. Iya. Assalamualum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Saya wabarakatuh. mau bertanya Iya. nih temanya sari ini. Coba anunya Pak Nggak bisa diperbesar Ustadz. bukan anunya cahayanya. Diterangin. Oh ya Terangin. maaf. Aduh gelap Ustadz. sekali. Maaf ya, bukan bonsai. Gelap sekali dia. Iya. Ini temannya Sarita di Bomban. Oh ini ya, Assalamualaikum Saldaeng. Iya, Saldaeng Saldaeng. itu temannya Sarita. Sarita itu sepupu saya. Oh keluarganya Ustadz. Keponakan lah, keponakan. keponakannya Anaknya sepupu saya Ustadz. di Bombana ini. Oh Masya Allah. Mau bertanya, Iya. Ustadz kalau sholat sambil tutup mata, apa hukumnya Ustadz? Batalkah atau tidak? Dan gimana caranya beryakin apa nih? Iya, Banyakin follower saya Ustadz. Gimana caranya nambah follower? Canda. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daeng Sul, ya Sul Daeng Sul di Bombana. Sudah tadi kita jawab sedikit ya. Jadi hukum menutup mata itu ada banyak ternyata. Pertama boleh saja jikalau itu menambah kekhusyuan. Kemudian bisa jadi makruh jikalau dia menutup matanya dalam hal menghayalkan yang lain. Jadi kalau menutup mata terbayang yang lain, langsung banyak hayalannya ketika dia nutup mata, maka itu makruh nutup matanya. Kadang kala wajib, kadang wajibnya menutup mata kapan? Ketika dia melihat aurat orang lain atau sesuatu yang berbahaya di depannya. Kadang kala haram menutup mata. Kapan itu haram menutup mata? Kalau ada hal yang berbahaya di dekatnya. Ada misalnya ular, ada misalnya saking takutnya dia tutup matanya. Justru kita sholat harus dibuka itu mata kalau ada hal yang berbahaya di dekat kita. Jadi masalah nutup mata ini tidak membatalkan sholat, tergantung dari apa tujuannya. Namun kami mengambil daripada Syafi'iyah itu kan gerakan mata enggak apa-apa.
Jadi kalau nutup mata ataupun buka mata tergantung mana yang membuat lebih khusyuk seseorang ketika nutup mata atau ketika mereka membuka matanya. Baik Ustadz, kita lanjut nih pertanyaannya. Oh ini pertanyaan saya aja nih Ustadz. Iya. Apakah benar ada beberapa hal yang jika mereka lewat di depan kita, ini saat sholat, itu sholat kita yang batal. Dia yang lewat, kita yang batal. Ada 3. Apa itu? Ada 3 yang lewat di depan kita sehingga salat kita jadi batal. Banyak ternyata. Hati-hati. Kalau ada yang lewat di depan 3 ini yang lewat di depan kita maka batallah salat kita. Saya akan bahas dan praktek setelah yang satu. Wah penasaran semua, saya pun penasaran. Baiklah kalau begitu jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi 3 itu. Gak usah sebut sebentar.